malaikat bersolawat. Allah bersolawat, malaikat bersolawat, orang beriman bersolawat. Apa maksud Allah bersolawat? Innallaha, Allah bersolawat, Allah menurunkan ridhonya dan rahmatnya. Wa malaikatahu, malaikat bersolawat, malaikat memintakan kepada Allah supaya turun rahmat dan ridha Allah kepada sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian kita bersalawat, ya Rasulullah, kami tahu cara berucap salam kepadamu. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Safwatullah, assalamu alayka ya khaira khalqillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi kami tidak tahu bagaimana bersalawat kepadamu. Maka Nabi mengajarkan ada 5 bentuk salawat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi dalam Sahih Muslim, disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari, dikumpulkan oleh Ustaz Abdul Somad dalam buku 99 Tanya Jawab Salat. Dapatkan di toko berikut lengkap dengan nomor handphonenya. Ujung-ujungnya jual buku juga, bisa di-download gratis di internet. Silakan cetak, bagikan kepada jamaah, murid-murid terserah, tapi jangan ditulis di sampulnya coblos nomor sekian. Ada ibu-ibu rupanya. Ibu-ibu sehat? Masya Allah, tabarakallah. Hilang bahan ceramah saya. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi asyara, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyara sayyi'at, ditutupi Allah 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan Allah 10 tingkatan derajat kemuliaan. Darajat dalam hadis artinya anak tangga. Jadi 1 kali salawat 10 anak tangga, 1 kali salawat 20 anak tangga, 3 kali salawat 30 anak tangga. Siapa yang mau dihapuskan dosanya, 10 kebaikan, naik derajatnya di dalam surga. Tidak ada solusi selain banyak-banyak bersalawat. Saya bingung nih Pak Ustadz, kata jamaah. Kata Ustadz Anu yang paling afdal, afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kata Abah Guru yang paling afdal, kalimatani, 2 kalimat, khafifatani alal lisan, ringan di lidah, saqilatani fil mizan, berat pada timbangan mizan, timbangan hari kiamat, habibatani ilar rahman, disukai Allah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada lagi yang mengatakan man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, setiap kesempitannya diberikan solusi, wa min kulli hammin faraja, setiap kesusahannya diberikan kelapangan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, semua rezeki-rezeki berdatangan tanpa diduga, tanpa disangka. Sementara habaib mengatakan perbanyak sholawat. Jadi mana yang kamu amalkan? Itulah Pak Ustadz, saking bingungnya sampai sekarang 1 pun belum saya amalkan. Amalkan aja semua. Makanya dalam beberapa tarekat itu sebenarnya ulama-ulama itu memilih beberapa bacaan-bacaan. Jadi saya tanya kepada seorang mursyid tarekat Syadziliyah, beliau orang Suriah, mendapat suaka politik di Turki, namanya Syekh Murabi. Syekh, apa sebetulnya amalan-amalan ini? Kebetulan Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili memilih amalan-amalan dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka disebut dengan Thariqat Syadziliyah. Kebetulan datang pula Imam Bahauddin An-Naqsyabandi memilih beberapa amalan-amalan sunnah Rasulullah, disebut dengan Thariqat An-Naqsyabandiyah. Kebetulan wali Allah Syidi Abdul Qadir Al-Jilani, Sayyidi Abdul Qadir Al-Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memilih beberapa amalan-amalan Rasulullah, disebut dengan Thariqat Qadiriyah. Makanya kalau kita lihat ada di antara amalan tarekat beristighfar, bersolawat, la ilaha illallah. Istighfar ada dalilnya. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitan hidupnya diberikan solusi, wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya diberikan kelapangan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Kemudian diajarkan bersolawat, solawat ada dalilnya. Kemudian diajarkan la ilaha illallah, afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha. Jadi jangan bingung,
Ada perahunya namanya perahu Naqsabandiyah, ada perahunya namanya perahu Syattariyah, ada perahu namanya perahu Qadiriyah, ada perahu namanya perahu Syadziliyah, ada perahu namanya perahu Darqawiyah, tapi lautnya tetaplah lautan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang dituju tetaplah satu, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Kita mau datang satu acara, yang datang naik mobil sampai, yang datang naik helikopter sampai, yang datang naik kapal selam sampai, yang datang naik ojek sampai. Yang nggak sampai siapa? Yang kelahi di jalan mempersalahkan jalan. Kamu kalau cuma naik ojek nggak akan sampai. Kalau kamu naik kapal selam nggak sampai, kan di sana nggak ada air, nggak ada pelabuhan. Akhirnya selesai tabligh akbar baru sampai. Habis waktunya gara-gara kelahi. Kita bersama dalam benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini badan manusia ini terdiri dari dua. Yang kelihatan namanya zahir, yang tidak kelihatan namanya batin. Makanya kita kalau mohon maaf, selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijrah, mohon maaf zahir dan batin. Saya setelah salaman, kemudian saya pun pergi. Mohon izin Habib, ya saya pergi dulu. Ya, ketika saya pergi, yang nampak itu zahir. Zahir artinya pundak. Yang kelihatan ini zahir, pundak. Batin, perut, batan, perut. Ketika saya pergi, perut saya kan nggak kelihatan. Maka disebut zahir dan batin. Oh, baru tahu saya itu zahir dan batin, Pak Ustaz. Nggak usah dipermasalahkan. Yang zahir yang kelihatan, yang batin yang tidak kelihatan. Apakah orang-orang barat yang tidak beragama, yang tidak bertuhan, yang ateis, yang agnostik itu percaya kepada ruh yang tidak kelihatan di dalam badan? Percaya. Dari mana buktinya orang barat itu percaya kepada ruh yang tidak kelihatan? Buktinya kalau kapal mereka pecah, mereka berada di tengah lautan, mereka mengasih simbol minta pertolongan dari helikopter, nama simbolnya SOS. SOS itu artinya save our soul. Save, selamatkanlah. Our soul, jiwa kami. Mereka tidak mengatakan soul. Save our body. Body, badan kami. Mereka mengatakan selamatkan jiwa kami. Apakah orang Indonesia sebelum Islam datang percaya kepada roh? Percaya. Dari mana? Bisa dilihat dalam lagu kebangsaan Indonesia. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Secinta ini dikatakan radikal anti NKRI. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masuk. Jadi bahwa kita ini siapapun dimanapun berada, dia tetap yakin ada yang zahir, ada yang batin. Kenapa Ustaz Somad ini ceramahnya menggelegar? Padahal subuh tadi ceramah, siang tadi ceramah, ini ceramah yang ketiga, nanti malam ceramah yang keempat. Kenapa menggelegar? Baru masuk nasi minyak, lengkap dengan bebeknya. Saya ditanya tadi, Ustaz Somad, apa kesan Ustaz selama di Kalimantan Selatan? Makanannya banyak sekali. Saking banyaknya bingung kita mau dimakan. Ini untuk yang zahir. Apakah boleh kita tahan diri kita untuk tidak makan? Datanglah seorang laki-laki bernama orang Persia, namanya Salman Al-Farisi. Farisi diambil dari kata Persia. Kalau dia orang Persia, Al-Farisi. Kalau dia orang Yaman, Al-Yamani. Kalau dia orang Maroko, Al-Maghribi. Kalau dia orang Makkah, Al-Makki. Kalau dia orang Madinah, Al-Madani. Al-Banjari, orang Banjar. Lalu kemudian datanglah Salman Al-Farisi ke rumah Abu Darda, dipersaudarakan Nabi. Yang ini orang Arab, Abu Darda, yang ini orang Persia, dipersaudarakan Nabi. Apa kata Nabi? Engkau bersaudara, wahai sahabatku. Maka disebut dia dengan sahabat Nabi, bukan sahabat was. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata istri Abu Darda. Abu Darda mana? Abu Darda di dalam. Kenapa dia tidak keluar? Dia tidak makan berhari-hari karena mendekatkan diri kepada Allah. Dia tidak minum berhari-hari karena dia sedang puasa sepanjang hari. Dia tidak tidur malam karena dia bertahajud menempelkan keningnya ke lantai. Dia tidak mendekati istrinya karena dia menganggap istri itu hanya menjadi penghalang antara dia dengan Allah. Apakah Salman mengatakan suamimu mantap, lanjutkan? Kata Salman, mana Abu Darda?
disiapkan makanan. Karena kalau ada tamu dimuliakan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, muliakan tamu. Maka disediakan makanan. Silakan makan Abu Darda, silakan makan Salman. Maka Salman pun sudah mau makan. Bismillah. Apa kata Salman? Aku tidak akan makan sebelum kamu makan. Dipaksanya untuk membatalkan puasa sunatnya, karena dia mendengar dari istri Abu Darda bahwa ini orang tidak makan. Apa kata Salman Al-Farisi? Inna li jasadika alaika haqqan. Jasadmu punya hak, kasih dia makan. Inna li ainika alaika haqqan. Matamu punya hak, kasih dia tidur. Inna li ahlika alaika haqqan. Istrimu punya hak, kasih haknya. Beri dia perhatian, beri dia kebutuhan, beri dia nafkah. Wa ati dzi haqqin haqqahu. Siapa yang tidak memberikan hak, maka sesungguhnya dia adalah orang yang zalim. Maka jadi kalau baru kami paham, kami sangka selama ini Ustaz Somad ini kurus karena banyak puasa. Enggak, saya kurus ini bukan karena puasa tiap hari. Ini memang sudah takdir. Banyak jamaah yang kasihan sama saya. Ini sebelum tausiah dikasih makan, dikasih susu kedelai, dikasih Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya termasuk yang prihatin, kasihan dengan Ustadz. Iya Pak, apa yang bisa saya bantu? Ustadz jangan tersinggung ya. Iya, saya ini dokter Pak Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Yang orang tulisannya susah dibaca itu kan? Ada apa Pak Dokter? Gini Pak Ustadz Somad, kami ingin supaya Ustadz tetap berdakwah dalam keadaan sehat walafiat. Jadi saya sarankan Ustadz supaya tambah berat badan sedikit. Gimana caranya Pak Dokter? Tolong Ustadz minum susu kental manis. 1 hari 3 saset, pagi, siang, malam. Baiklah, saya berilah 90 saset. Pagi 1, siang 1, malam 1, pagi 1, siang 1, malam 1, selama 1 bulan. Selesai timbang, gak nambah. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Saya sudah minum 1 bulan full nasihat dokter, kok nggak nambah? Kalau gitu Pak Ustadz, syukuri aja, itu sudah takdir Allah. Jadi saya mau kasih kepada Bapak Ibu semua, yang penting badan kita sehat. Jangan pedulikan omongan orang. Kalau kita dengar omongan orang, dunia ini sebetulnya sederhana, simple. Yang sulit itu mikirkan omongan orang. Kalau kita kurus, apa kata orang? Nggak makan ya. Kalau kita gemuk, apa kata orang? Pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Capek kita mikir. Yang penting kita sehat, bisa beribadah. Selesai. Anjing menggonggong, kapilah berlalu. Mana gambar saya tadi kok hilang? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah makanya kita tadi diberikan, Masya Allah, tabarakallah. Mata kita ini suka kepada yang enak, indah, yang cantik-cantik, maka diberikan kebutuhan zahir mata.